Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama podcast untuk episode kali ini yang mengangkat topik YonTP hadir melayani negeri menuju masyarakat Papua mandiri dan sejahtera. Bersama saya Ida Susilawati yang akan mengawal kebersamaan kita sampai selesainya nanti, dan narasumber yang hadir di saat ini adalah Kasiter Kasrem 172 Praja Wirayakti. Saya menyapa dengan hormat Kolonel Infanteri Iwayan Dedi. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa, salam sehat, salam bahagia, Mbak. Oke, gimana kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Sampai saat ini selalu. Kesibukannya apa nih kemarin? Kesibukan kita yang melayani masyarakat. Oke. Kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan topik yang akan kita bahas sampai selesai nanti. Mungkin nanti Komandan akan menjelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa terkait dengan apa sih sebenarnya peran dari YonTP itu sendiri. Terima kasih Mbak Sus. Jadi Batuan Teritorial itu merupakan suatu organisasi baru di TNI Angkatan Darat. Satuan ini bertugas untuk melayani masyarakat di daerah pelosok-pelosok. Kehadiran mereka di sini adalah untuk pertama meningkatkan tentang pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan sampai konstruksi dan pelayanan kesehatan. Nah, kita tahu daerah Papua ini kan daerahnya tidak ideal seperti daerah lain yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan maupun di Sulawesi. Sehingga kehadiran YonTP ini secara logika ini sangat tepat untuk melayani masyarakat. Kita ketahui akses pelayanan kesehatan, baik itu juga tentang apalagi pendidikan, kemudian konstruksi, itu belum sampai ke pelosok. Sehingga dengan adanya TNI di wilayah khususnya YonTP ini, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk masyarakat adat, untuk kita bisa sama-sama melayani masyarakat. Sehingga harapan kita ke depan, masyarakat ini akan bisa semakin sejahtera. Baik dalam bidang pertanian, perkebunan, pelayanan kesehatan, maupun di bidang pendidikan. Kehadiran kita di sini bukan bermaksud untuk mengambil alih tugas-tugas dari teman-teman di kementerian maupun di provinsi kabupaten. Tidak, bukan itu. Kita hanya membantu. Di saat nanti kondisi sudah ideal, kita akan mundur pelan-pelan, kita persilakan gantian. Tapi itu kan memang sudah lama dilaksanakan oleh TNI sendiri ya? Ya, itu sudah dilaksanakan. Namun kan tidak intensif ataupun masif. Masih banyak bolong-bolongnya. Karena kita tahu Papua ini sangat luas. Papua sangat luas, sehingga perlu juga kegiatan yang masif. Sehingga harapannya seluruh tanah-tanah Papua ini, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu bisa merasakan arti dari suatu pembangunan, kesejahteraan, termasuk kesehatan. Nah, itu mungkin Mbak yang bisa saya jelaskan tentang YonTP secara singkat. Tadi Pak Kolonel katakan bahwa masyarakat itu bisa menikmati arti dari pembangunan dan kesejahteraan itu sendiri ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan berapa banyak jumlahnya YonTP yang ada di Papua, mungkin Pak Kolonel bisa menjelaskan itu. YonTP di tanah Papua ini saya bilang masih sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan dibandingkan dengan luas. Bapak Presiden Prabowo kan akan berencanakan mungkin 100 batalion teritorial pembangunan. Namun yang ada tanah Papua ini baru ada 5 atau 6. Karena yang dari pertama. Dari sekian ratus itu baru 5 atau 6 ya? Iya. Karena tadi saya bilang itu masyarakat belum tersosialisasi dengan kehadiran YonTP ini untuk apa nih? Jadi masih terbayang tentang situasi masa-masa yang lalu. Padahal saat ini kan dunia sudah berubah. Siapa yang bisa melayani, meningkatkan kesejahteraan, maka wilayah itu pasti akan maju. Nah, kita lihat studi kasus banyak wilayah-wilayah di mana ada pasukan TNI, daerah itu pasti akan sejahtera. Kenapa? Perlu para pemirsa ketahui bahwa YonTP itu manusianya itu ada 1000 dan usianya sangat muda, 18 sampai 25 tahun. Dan mereka ini bukan beban, mereka ini punya gaji, punya income. Sehingga bayangkan saja kalau Bapak Kepala Suku, Mama di wilayah, di kampung, di distrik, kalau rata-rata satu orang menghabiskan 5 juta rupiah saja buat dia makan di kampung itu, 5 juta kali 1000
udah 5 miliar uang akan berputar di wilayah itu. Sehingga kesejahteraan mama-mama, baik ternak ayam, telur, sayur, termasuk daging babi, itu akan ludes. Berarti ini yang belum kita beritahu. Sehingga kehadiran mereka itu bukan menjadi beban, tapi ini akan menciptakan kesejahteraan di akar rumput. Nah, itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Kemudian anak-anak muda ini semua, tentara ini dia usianya muda tapi tanggung jawabnya cukup besar. Dia hadir di sana bukan untuk mengajari, tapi untuk berkolaborasi. Karena saya yakin mama-mama dengan bapak kepala suku di wilayah itu pasti sudah punya teknik bertani secara tradisional. Nah, kita datang ke sini hanya untuk menyempurnakan saja. Misalnya ada pupuknya, atau mungkin metode sirkulasi, sehingga bisa panen setiap hari. Berarti prajurit ini bisa mendampingi masyarakat itu? Ya, memang dia sebelum dihadirkan di tanah Papua ini, mereka sudah mengalami training. Bagaimana bertani di lahan kering, lahan basah. Termasuk beternak hewan. Baik ayam, itik, babi, sapi, kambing, apapun bisa. Tentu kita akan beradaptasi dengan tipologi wilayah dan budaya di masyarakat setempat. Sehingga nanti kita bicara lagi itu, Komandan ya. Betul ya. Kayaknya sangat menarik sekali ya. Itu. Baik. Kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan jumlah YONTP yang ada di Papua, itu cuma 5 atau 6. Ini mau ditambah berapa lagi nih, Pak? Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat, mau ditambah tidak? Karena kami hadir untuk melayani masyarakat. Ya. Dan saya tahu masyarakat Papua itu, mereka akan percaya setelah ada bukti nyata. Tapi kalau masih omon-omon, katanya barangkali itu dia bilang tipu ini, nggak percaya. Makanya dengan YOTP percaya omon-omon itu, Pak, sebenarnya ya. Yang sedikit inilah kita akan mengakselerasi membuktikan bahwa ini loh Bapak, Mama, Kakak, adik, hasilnya seperti ini. Bagaimana? Ada uang tidak? Habis nggak ada punya kandang ayam, ubi, sayur, habis tidak? Betul Kakak, betul. Kita sekarang 1 bulan biasanya dapat uang cuma 2 juta, sekarang bisa dapat 50 juta. Itu kan yang bicara masyarakat. Gitu. Jadi ini bukan omon-omon, tapi kita menjelaskan berdasarkan data fakta. Nah, itu kira-kira. Fakta ya? Karena memang sudah sering di lapangan ya, Komandan ya? Kebetulan saya dilahirkan dari lapangan. Baik, tadi kan Komandan jelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana peran prajurit TNI untuk kesejahteraan, untuk ekonomi, untuk yang lain sebagainya ya. Tapi itu sebenarnya ada isu bahwa apakah ini batalion tempur atau apa ini sebenarnya tugas dari TNI yang sesungguhnya itu mungkin boleh dipertegas lagi, Komandan. Kalau secara teori itu dikatakan YONTP artinya batalion teritorial pembangunan. Terus kalau kita di lapangan, YONTP adalah batalion teritorial penyayang. Oh, siap. Jadi P-nya itu penyayang. Penyayang. Jadi apa itu teritorial? Ya penyayang. Karena kita hadir di sana untuk melayani masyarakat. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua kita layani. Dan kita memanusiakan beliau sebagai orang tua kita, adik kita, saudara kita. Dan itu sudah terbukti ya? Terbukti. Jadi di tanah Papua ini hanya kasih dan cinta yang nyata, yang bisa diterima oleh masyarakat Papua. Tapi kalau dari pengalaman di lapangan itu apa sih sebenarnya yang membuat ketakutan masyarakat? Padahal kan sebenarnya buktinya banyak. Ketika TNI bertugas di situ sekian lama, ketika akan meninggalkan tempat itu kan banyak air mata yang jangan pergi gitu. Padahal ada yang menolak seperti itu. Ya, itulah salah satu bukti nyata bahwa saat TNI meninggalkan tempat itu, air mata tumpah. Haru, sedih. Ya itulah bukti nyata kejujuran bahwa TNI hadir di sana itu adalah untuk menyayangi, melayani masyarakat sekitar. Jadi adanya hoax-hoax yang begitu tepat, yang begitu masif di media sosial, itu diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak suka kehadiran tentara di tanah Papua ini. Mungkin di situ ada kepentingan-kepentingan yang kita abaikan dulu. Ya. Nanti biasanya ini perputaran waktu dengan aksi nyata, kerja nyata, karya nyata, itu akan terjawab dengan sendirinya. Kalau bahasa Jermannya, let the time answer. Biarkan waktu yang menjawabnya. Siap. Kami bertugas hanya melayani masyarakat. Mama, Bapak, kami hadir di sini sebagai anak Bapak, sebagai teman, sebagai adik, sebagai kakak.
kami siap untuk mensejahterakan masyarakat lewat kerja. Mungkin kira-kira itu, Mbak Sus yang bisa saya jelaskan. Baik saudara pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast yang mempersembahkan topik yaitu YONTP melayani negeri menuju masyarakat Papua bangkit dan sejahtera. Dan kami masih bersama Kasiter Kasrem 172 Praja Wirayakti, Kolonel Infanteri Wayan Dedi yang sangat ramah ya, menyapa untuk semua pendengar pemirsa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kena di hati dan bisa menerima kehadiran dari YONTP yang ada di Papua ya. Amin. Ada 6 tapi pasti akan ditambah kembali ya. Baik, kita kembali ke sebuah studi ya di tahun beberapa tahun lalu ya di Doyo Lama. Itu mungkin komandan pernah bertugas dan pernah mengalami sendiri, itu mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Oh, ya waktu itu saya masih dinas di Rindam Terima Cendrawasih. Siap. Saat itu saya dipercaya sebagai wakil komandan secaba, ya, yaitu membina sumber daya manusia untuk menjadi seorang bintara. Kalau bahasa lapangan itu yang kuning bengkok itu, Mbak. Kuning bengkok. Siap. Dia kan seorang pemimpin regu yang membawahi beberapa 10 orang anak buah. Sehingga leadershipnya kita utamakan. Nah, saat itu waktu pangdamnya masih Bapak Hinsa Siburian, kemudian itu kira-kira tahun berapa? 2016. 2016. Ya. Kemudian dan Rindamnya waktu itu Pak Isa Pakemanong, saya ditugaskan untuk mencari anak-anak Papua di wilayah untuk kita bina, latih bisa menjadi the leaders, pemimpin. Nah, karena saya yakin anak-anak Papua ini hebat-hebat. Kenapa? Kalau bahasa Jakarta itu, orang Jakarta, orang Bandung itu makan ikan matinya 7 kali. Kenapa? Tangkap di laut, masukkan di freezer, bawa kapal, kemudian masuk lagi di pelelang ikan, dibeli mama masuk kulkas. Nanti Rabu, Kamis, Jumat baru dimasak. Jadi matinya 7 kali. Nah, kalau kita anak-anak Papua di Danau Sentani, di pesisir pantai, Port Umbai, mereka molo, langsung bakar, makan. Jadi di legisinya sangat tinggi. Jadi matinya 1 detik ya Pak ya? Mati 1 kali. Siap. Nah, berarti kan secara gizi, kita punya adik-adik masyarakat di Papua ini, gizinya cukup. Hanya butuh stimulasi, bagaimana menciptakan mindset yang siap, fisik yang terarah. Karena saya yakin kalau anak-anak Papua ini dilatih sebagai atlet renang, tidak kalah sama Jawa, Sumatera nggak kalah. Dia lingkungannya alam, itu makanannya bergizi. Bahkan saya pernah jadi dandim di DEA itu, anak-anak lomba lari, masyarakat lomba lari, bahkan ibu hamil juga lomba lari, Mbak. Tidak pakai sepatu. Yang sakit kepala saya, yang daging saya, nanti ada apa-apa saya bagaimana ini? Tapi aman ya? Ternyata itu saya bilang. Karena fisiknya sudah beradaptasi dengan alam lingkungannya. Belum lagi nih ya, di daerah gunung itu kan hasil bumi itu kan sangat begitu berkualitas ya, karena memang tanahnya bagus ya. Itu bisa menciptakan ini juga ya Pak, gizi. untuk anak-anak Papua itu. Jadi ketahanan pangan tanah Papua sangat cocok. Kenapa? Tadi bilang kualitas makanannya betul. Sayurnya saya tidak pakai pestisida, menggunakan pupuk alam. Dan memang tanahnya subur. Tinggal kita perlu stimulasi sehingga mereka bisa bangkit dan memproduksi secara massal, sehingga terciptalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan di sini adalah ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal. Kita tidak paksakan masyarakat Papua harus makan beras, tidak. Kalau di Sentani itu adalah papeda atau dari sagu, ya mari kita budayakan atau kita buat ketahanan pangan menggunakan sagu. Kalau daerah pegunungan seperti Wamena, Tolikara, Duga, mereka makan ubi. Mari kita tanam ubi. Nah, itu YONTP masuk masalah ketahanan pangan berbasiskan kearifan lokal. Jadi kalau lagunya ada Mbak, jangan salah menduga. Jangan salah menduga. Boleh dinyanyiin Bang? Nanti lain kali nyanyi. Lain kali ya. Oke, baik. Kalau kita bicara terkait dengan tanah ya di Papua itu ya, mungkin ada isu-isu yang komandan dengar ya selentingan bahwa ada yang tidak suka untuk batalion teritorial pembangunan ini dibangun dan kemudian akan berkaitan dengan tanah ulayat. Mungkin bisa dikomentari ke komandan. Ya, saya fresh lagi di tahun 2016 kemarin waktu saya jadi Wadah Secaba. Saya katakan bahwa masyarakat Papua itu hatinya luar biasa. Apa yang dia punya dia berikan kepada kita. Saat beliau percaya bahwa kami hadir di sini untuk membangun generasi. Ini saya buktikan waktu saya di Doyo. Ada 42 anak kami
rekrut, kami latih, kami bina dengan baik di Rindam. Pagi lari, siang, sore mereka renang, malam akademik, psikologi, latih terus. Selama 3 bulan. Tadinya anak-anak ini Mbak, mereka ijazahnya SMA, SMP. Tapi membaca enggak bisa. Menulis enggak bisa. Saya tanya, kamu kok bisa lulus? Iya komandan, karena kalau saya nggak lulus, bapak saya datang ke sekolah bawa parang. Jadi guru saya ketakutan, jadi saya diluluskan. Ya. Nah sekarang hasil perbuatanmu itu, saat ini masuk tentara bisa menulis, harus membaca. Yang ajaibnya itu Mbak, saya melatih beliau ini, anak-anak saya ini, hanya dalam waktu 1 bulan, lancar menulis, lancar membaca. Luar biasa. Bahkan dari 38 yang masuk itu 2 orang masuk Kopassus. Wow, luar biasa. Jadi, ya. Orang anak-anak Papua ini hebat Mbak. Iya. Tinggal kita lebih proaktif untuk menstimulus atau mendampingi, pendampingan melayani anak-anak kita ini. Nah itu artinya dengan demikian Bapak Ondo, kepala suku yang ada di wilayah di Doyo Lama, Doyo Baru ini memberikan tanahnya sebagai wujud terima kasih bahwa kami punya generasi bisa jadi seperti ini. Jadi seorang pemimpin pasukan regu, bahkan Sayap Merah. Nah, lapangan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan, tapi untuk anak-anak mereka juga. Kenapa? Tentara ini kan butuh latihan menembak, butuh latihan perang hutan, berbivak. Nah, disitulah lapangan tanah yang dihibahkan itulah kita jadikan sebagai tempat latihan, itu lapangan tembak senjata mortir, senjata ringan. Yang latihan anak-anak dari tanah Papua juga. Artinya kan dari mereka untuk mereka juga gitu. Sebenarnya kan komandan seperti itu. Makanya YONTP hadir itu bukan adalah Batalion Teritorial Penyayang. Nah, ini kalau bahasa lapangan seperti itu. Sehingga perlu adanya sosialisasi dalam bentuk aplikasi nyata di lapangan. Sehingga saudara-saudara kita di Papua itu percaya bahwa kami hadir untuk melayani. Gitu. Tapi apakah sosialisasi itu nggak bisa dilakukan langsung terjun di lapangan seperti itu dan menjelaskan itu? Nah, itu yang saya lakukan kemarin waktu saya tahun 2016 itu. Saya datang tidak banyak bicara, datang masuk ketemu Bapak Kepala Suku, ada yang masuk tentara angkat tangan yang mau, angkat tangan semuanya, terus kami rangkul, kami kasih makan, kami ukur tingginya, kami pilah-pilah dan kami bilang sama Bapak Ondo waktu Kepala Suku, Bapak mungkin yang 40 ini kami bawa, yang ini kami belum bisa karena kakinya bengkok, ada penyakit mata satu agak buta, kabur kan nggak bisa, ini. Jadi mungkin yang ini kami bawa, mau restunya. Dan pada saat kami bina di Rindam selama 3 bulan ini, anak-anak kita ini yang 40 ini lulus hanya 38. Setelah pendalaman penyakit, lebihnya ini dia ternyata sakit dalam jantung dengan liver. Karena kita akui masyarakat Papua di sini kan minum itu bagian daripada budaya sehari-hari. Nah ini yang perlu kita eliminir. Untuk minum ini kita harus batasi saja. Batasi saja. Nanti Bapak Ondo Kepala Suku lebih tahu lah. Kalau saya sebagai anak, sebagai saudara itu hanya bisa menyarankan. Namun treatmentnya kami serahkan kepada yang punya wilayah Bapak Ondo. Berarti memang harus dipersiapkan sedini mungkin ya? Betul, harus dipersiapkan. Karena masuk tentara itu membutuhkan fisik yang bagus. Fisik yang bagus, terutama jantung, paru-paru. Karena dia akan beban latihan ini. Bayangkan mereka tidur 1 hari mungkin cuma 4 jam. Dan full kegiatan. Makanya kalau Mbak lihat tentara-tentara muda itu jarang ada yang gemuk. Pasti kurus-kurus semuanya. Karena tanpa disuruh diet pun dia sudah diet diet secara alami karena memang karena memang dibutuhkan aktivitas yang sangat banyak ya untuk melayani. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan ini punya dampak ekonomi, dampak pembangunan, apakah juga punya sesuatu yang memang harus kita perjuangkan seperti itu? Iya. Jadi YONTP ini selain melayani pembangunan, perikanan, perkebunan, konstruksi dan kesehatan, dia juga berperan sebagai mitigasi saat terjadi bencana alam. Jadi dimanapun kita lihat di negara manapun, Cina, Amerika, negara-negara Eropa maupun Asia, saat terjadi bencana alam, entah itu banjir, gempa bumi, pasti tentara yang turun. Nah, dengan YONTP di kampung-kampung ini, sebenarnya sudah bersyukur. Basarnas, BNPB sudah hadir sebenarnya mendahului di situ. Tidak usah minta, tidak usah request, sudah langsung ada sendiri ya. Automatically, jadi dengan otomatis.
Ya, kalau kita katakan ya Yontep apa namanya Basarnas, kemudian BNPB kan ada di Jayapura. Untuk masuk ke pos kan agak susah. Sehingga kami membantu semuanya. Ya. Jadi kehadiran kami adalah untuk membantu. Karena kita tadi niatnya memang Yontep hadir itu untuk melayani negeri. Menuju Papua yang bangkit dan sejahtera. Dengan apa? Dengan karya-karya nyata. Betul sekali. Itu kira-kira Pak. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan 2016 yang lalu itu, nah kehadiran Yontep saat ini seperti apa? Apakah beda 2016 dulu dengan saat ini nanti? Ya, dulu 2016 itu Yontep belum hadir. Karena Yontep ini adalah organisasi baru di Angkatan Darat. Sehingga pada saat 2016 itu yang bermain adalah Koramil, Kodim, dan Korem. Yaitu Batelon Teritorial. Iya. Apa namanya ya, Satuan Komando Kewilayahan namanya. Belum ada Yontep waktu itu. Iya. Nah, itu kami sudah berbuat. Jadi saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, tentang kegiatan saya di wilayah. Saya adakan ini Bang, saya akan begini, sehingga gini. Sehingga komunikasi ini bisa multipolar. Jadi Bapak Dandim tahu, Bapak Pangdam tahu, kemudian Dan Ramil, Bapak Dan Ramil tahu, Bapak Dandim tahu. Sehingga apa yang kita lakukan di kerja sini adalah salah satu wujud untuk membangun tanah Papua, terutama mulai dari SDM-nya dulu. Gitu. Karena dulu daerah Doyo itu kita akui, Mbak, itu dulu daerah Texas kalau bahasanya. Tempat orang dipalang, orang mabok, orang dijamret, ya di situ tempatnya. Tapi dengan sekarang ini, 2016 sampai sekarang, sudah berubah. Sekarang menjadi tempat pariwisata. Kalau kita lihat di sana itu ada Bukit Tungkuwiri, itu sudah rapi, bersih. Betul. Semua mama bisa jualan, melayani. Di Dulunya beda ya, Komandan? Beda. Iya, orang cemas masuk ke sana dulu. Sekarang di atas bukit itu kan ada pariwisata, sebelahnya juga Yontep dibangun. Iya. Nah, nanti bayangkan saya Yontep sudah jadi di sana. Ada ribuan manusia di situ. Pemuda Harapan Bangsa. Ini tempat pariwisata. Mama punya keramba ikan di bawah, punya kebun sayur, punya ternak. Cukupkah melayani ribuan manusia ini? Tidak cukup, pasti kan? Membawa berkah. Betul. Jadi kalau misalnya gini, mama mantu mencari menantu ini, kan? Ada pemuda, dua pemuda. Satu pemuda yang banyak omon, tapi cuma PHP, pemberi harapan palsu. Tidak banyak bergerak, tidak banyak. Sementara yang satunya ini dia diam saja, tapi sering berbuat. Mama, ini ada beras dari kampung. Mama, ini ada sedikit. Ini mama, ini ada sedikit. Nah, kita sebagai calon mertua, kita pilih pasti akan memilih mantu yang mana kira-kira. Silakan pada Bapak Odo, kepala suku Mama, silakan dipilih. Itu kira-kira jauh gambaran. Jadi hoax-hoax pasti akan kencang. Akan kencang terus. Kencang itu bukan berarti penolakan. Ya. Jadi ada pepatahnya lagi, Mbak. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, kalau kita lari aja, ya nggak usah dengerin, jalan saja. Yang penting Bapak kita senang, buktikan. Bukti nyata, Mama senang, ekonomi maju, kesehatan maju, daerah isolasi terbuka, berarti pembangunan berhasil. Berarti pemerintah daerah pun akan senang karena program berjalan. Kalau boleh saya pertegas, berarti kehadiran TNI ini memberikan dampak ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pasti. Itu pasti, Mbak, berdampak langsung. Boleh tanyakan di daerah Arso yang ada Yontep 815 di sana. Dengan Yontep itu bagaimana ekonomi masyarakat di sekitar sana. Kebun-kebun laku habis terjual, makanan, bahkan ada yang dapat bonus, dapat mantu tentara. Luar biasa ya. Oke, mungkin bisa digambarkan ketika batalion ini didirikan ya, untuk Yontep ini didirikan, ini berarti kan ada lingkungan yang memang khusus untuk di dalamnya itu, tapi di luar-luar ini akan berdampak juga ya? Pasti, Pak, berdampak. Karena Yontep itu tidak diam satu tempat, dia mobile. Jadi di mana ada lahan kosong, Bapak Odo berkenan kita kembangkan jadi tempat pertanian, atau kita buka kebun, lahan rambutan yang gede gitu kan, biar menghasilkan gitu. Nanti hasilnya buat siapa? Ya buat Bapak yang punya tanah. Kami anak sebagai pelayan saja. Jadi ini akan habis. Bukan hanya dibeli oleh Yontep, tapi kita tahu program Bapak Presiden itu selain Yontep juga ada dapur SPPG atau dapur sehat. Satu dapur sehat itu melayani 3.000 mulut. Baik ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak sekolah. Ini membutuhkan input atau masukan bahan-bahan makanan yang ada di sekitar daerah itu. Sehingga dari hasil kebun masyarakat itu tidak cukup. Harus di booster oleh Yontep ini.
Jadi bayangkan ini kan suatu pola yang brilian, cerdas dari Bapak Presiden bagaimana menciptakan roda ekonomi di akar rumput yang masif dan berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat. Tapi dari setiap prajurit yang ditempatkan di sana, mereka tahu tugas mereka untuk tadi tujuan dari yang tadi sudah dijelaskan itu kemana? Nah, itulah saya pun sebagai kasiter ini sering berkunjung sama Bapak Danrem itu. Bapak Danrem saya bicara ke masyarakat, kepada prajurit, kehadiran dia sebagai ini adalah saya sebagai pelayan. Ya. Layani masyarakat yang baik, jangan sakit hati masyarakat. Apa yang kalian kerjakan itu, biarlah nanti masyarakat yang merasakan. Sehingga nanti kalau sudah terbentuk situasi fakta nyata di lapangan, nanti daerah lain akan minta, Bapak Panglima, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, bisa tambah YONTP buat daerah saya kah? Kenapa? Karena mereka melihat real, nyata di lapangan. Nah itu yang saya bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi biarkanlah waktu yang menjawab. Betul sekali. Let the time answer. Siap. Nah, kira-kira biarkanlah waktu yang menjawab ya. Oke, sekali lagi mekanisme tanah YONTP ini seperti apa, Pak? Ya, YONTP ini kan tanahnya itu adalah hibah atau pemberian dari masyarakat. Karena kita tentara angkatan darat ini tidak ada anggaran untuk beli tanah. Tapi yang kita sampaikan tadi itu yang ada adalah melayani masyarakat. Hibah. Jadi dengan hadirnya kita di situ, masyarakat dampak sejahtera. Tapi kalau kita sistem korporasi, tanah dibeli bangun pabrik, yang lain jadi penonton. Nah, sama kayak bangun jalan tol. Jalan tol itu kan korporasi. Tanahnya dibeli, masyarakat nonton. Hanya bisa lihat mobil lewat-lewat. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, kita bikin seperti bypass saja. Masyarakat hibahkan tanahnya, tapi dampak dan ekonominya itu semua merasakan. Sehingga kalau mobil lewat itu bisa parkir belanja, bisa makan, bisa refreshing, tempat wisata. Tapi kalau tol kan nggak bisa. Nah itu bedanya korporasi dengan ekonomi kerakyatan. Jadi manfaat dirasakan dari kita untuk kita, oleh kita. Nah, itu kira-kira Mbak. Saya sangat senang sekali dari penjelasan Pak Kolonel ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan semua ini, pasti kan ada kesulitan, kendala yang akan dihadapi di lapangan. Ini dari kacamata Bapak, apa sih kendala terbesar atau mungkin terkecil? Ya, kalau kendalanya itu tadi saya bilang, masyarakat kita ini kan karena belum tahu dan dibombardir oleh hoaks, makanya perlu ada sosialisasi dan praktek nyata di lapangan. Sehingga nanti setelah Bapak Ondo, kepala suku, Mama, adik, kakak lihat, ini bagus ini. Kenapa nggak dari dulu? Nah, akhirnya ada lagunya Mbak. Terlambat sudah. Nah, jadi pendapat tidak kata terlambat. Mari kita bangun lagi YONTP berikutnya. Tapi tidak khawatir dengan misalnya, mohon maaf, ada pola hidup masyarakat yang mungkin menolak dengan cara sesuatu yang negatif gitu? Ya, itu salah satunya dengan kita adakan komunikasi. Komunikasi pendekatan. Kakak adik, nah, kami hadir sini untuk bantu Mama ya, bukan untuk menyakiti atau ngambil Mama punya hasil kebun. Gitu. Tidak, kami bukan seperti itu. Kami bantu Mama bagaimana babinya bisa bertambah. Mama pu kebun bisa tambah luas. Mama pu isi dompet bisa tambah banyak. Mama pu ada anak-anak gadis bisa jadi menantu kah? Atau bagaimana? Itu sampaikan seperti itu kan. Makanya prajurit yang ada di wilayah YONTP itu kita harus adakan itu selalu jam komandan, mengingatkan mereka bahwa kita hari di sana pertama itu adalah untuk melayani masyarakat. Tidak boleh menyakiti masyarakat, hati masyarakat. Hadir sebagai solusi di masyarakat. Nah itu, jadi kita punya ada 8 wajib TNI. Boleh disebutkan 8 wajib TNI itu? Ya, tidak sekali-sekali menyakiti dan bikin hati rakyat. Itu yang paling utama. Paling utama ya. Kemudian senantiasa hadir ya sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. Bukan menjadi troublemaker. Nah ini yang ada troublemaker, tangkap, pindahkan. Itu jaminan dari saya. Saya tidak mau masyarakat saya terluka hanya gara-gara segelintir TNI yang lupa akan jadi dirinya. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan secara gamblang bagaimana kita siap melayani dan sosialisasi ke masyarakat.
Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Kolonel, kita kan pengen berbicara panjang lebar nih, Ya, karena tadi kan bicaranya sudah sangat, wah luar biasa ya, untuk bisa membuat masyarakat jatuh cinta kepada TNI, untuk bisa membuat masyarakat memahami apa sih peran dari YONTP itu hadir di tanah Papua itu sendiri. Tetapi karena kita dibatasi waktu, mungkin yang terakhir harapannya seperti apa, Kolonel, untuk kehadiran YONTP di Papua? iya. Silakan. Baik. YONTP itu adalah anak bangsa. Dia hadir untuk melayani. Oke. Jadi ada pepatah bilang, eh, orang hebat itu bukan siapa yang paling kuat, Mhm. tapi siapa yang paling setia Iya, melayani oke. tanah ini. Siap. Siapa yang paling setia melayani tanah ini? Iya, berarti setia melayani itu dengan ikhlas, dengan rela berkorban. Amin. Heeh, Jadi YONTP hadir di sini bukan sekedar menjalankan tugas, iya. tapi dia hadir di sini untuk melayani masyarakat, menuju masyarakat Papua yang mandiri, damai, dan sejahtera. Baik, semoga saja itu terwujud Amin. dengan kehadiran YONTP di tanah Papua. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita di kesempatan hari ini dengan sebuah topik YONTP hadir melayani negeri menuju masyarakat Papua mandiri dan sejahtera. Dan kita harus sadar bahwa YONTP hadir bukan sebagai batalion tempur, bukan untuk merugikan masyarakat, tetapi justru hadir untuk membangun dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Amin. tanah Papua. Semoga terwujud nyatakan dan semoga tetap bisa melayani masyarakat dengan cinta dan juga dengan hati. Saya Ida Susilawati pamit undur diri dari podcast. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.